Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang energi kamu saat ini dan sebentar lagi. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca buat teman-temanku? Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, saat ini kita baca saat ini ya. Di saat ini aku melihat beberapa dari kamu ada yang sedang berjuang. Ada yang sedang dalam proses pembenahan. Atau ada yang sedang dalam proses perbaikan gitu loh. Dan ada juga dalam proses kemandirian. Nah, jadi di saat ini beberapa dari kamu itu seperti, nah kita lihat ya, seseorang ini lagi menanam pohon, berharap ada pertumbuhan dari pohon ini dan ada manfaat gitu loh. Nah, ini yang sedang kamu lakukan saat ini. Jadi saat ini itu kayak benar-benar kamu udah berdoa penuh harap ya, penuh harap untuk hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, mungkin dengan usaha dan doa. Nah, itu akan membuat nantinya kamu menemukan sebuah mimpi yang akan jadi nyata. Oke, bagus juga sih kartunya ya. Jadi untuk saat ini aku ngelihat beberapa dari kamu itu memang seperti punya masalah atau sedang dalam masalah ya. Masalah itu mungkin banyak ya dalam hidup kita ini. Kalau kita sudah menikah itu lain lagi masalahnya. Kalau kita single itu lain lagi masalahnya ya. Nah, kita coba baca dari kamu yang single dulu. Nah, kalau kamu dari yang single, aku ngelihat ada energi harapan kamu untuk menemukan seseorang yang mungkin tepat gitu loh. Karena bisa jadi selama ini kamu hanya ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak tepat menurut kamu, orang-orang yang mungkin tidak bisa diandalkan menurut kamu ya. Nah, apalagi mungkin teman-teman yang semua itu hanyalah temannya toksik, memanfaatkan, entah itu dari segi finansial ataupun apa. Nah, sehingga akhirnya di saat ini kamu mencoba ya untuk berharap semua ini akan berakhir. Semua ini mungkin akan bisa aku lepaskan. Ya, dan kamu akan bisa mengambil suatu keputusan yang bijak di sini tanpa menyakiti siapapun, baik itu teman-teman kamu walaupun mereka toksik ya. Kamu sulit untuk menyakiti mereka. Kamu ngerasa aku takut untuk menyakiti siapapun, apalagi teman aku walaupun dia toksik. Kamu memang harus takut gitu loh. Harus takut memang gitu loh. Takutnya kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa gitu loh. Takutnya ada karma. Nah, di sini kamu coba untuk menjaga jarak. Yang penting jangan menyakiti. Begitu. Ya. Nah, itulah proses yang sedang kamu jalani saat ini. Jadi saat ini kamu lagi pengen sendiri, ada juga ya bagi kamu yang single. Nah, kenapa? Karena mungkin capek ya dengan drama-drama mereka. Orang yang mungkin di depan kamu itu bermanis-manis, tapi di belakang kamu wah luar biasa gitu ya. Nah, itu bagi kamu yang single. Dan kamu juga punya harapan ya, dimana suatu saat nanti aku bisa bahagia. Aku menemukan orang yang tepat. Aku menemukan circle aku yang tepat gitu loh. Karena pada akhirnya aku ngelihat kamu akan menemukan circle kamu yang benar-benar membuat kamu bahagia, membuat kamu nyaman di sini. Ya, tapi yang terpenting apa yang saat ini sedang kamu usahakan, ya tekunilah. Ya, mungkin dengan
dengan memperbaiki diri atau mungkin dengan sendiri, atau memang tetap baik sama mereka-mereka, tapi kamu membatasi hal-hal yang menurut kamu mungkin tidak pantas untuk kamu lakukan bersama dengan mereka, ya kamu stop gitu loh. Itu yang kamu lakukan di sini. Itu cara kamu ya. Nah, kita coba lihat bagi kamu yang sudah menikah di sini. Sepertinya rumah tangga yang kamu jalani saat ini mungkin begitu berat ya, berat banget. Mungkin diuji dari segi finansial, mungkin diuji dari anak, atau diuji mungkin dari suami atau dari istri gitu ya. Nah, di situ kamu berharap banget semuanya itu bisa berubah. Bahkan kamu membuat permohonan di sini, membuat permohonan kepada Tuhan. Ini juga sama halnya ya, hanya saja bedanya untuk kamu yang sudah menikah atau yang kamu yang single gitu ya. Intinya kamu yang single juga bermohon di sini, meminta permohonan untuk apa? Untuk diberikan kemudahan mungkin dalam menjalankan rumah tangga ini, karena rumah tangga ya itu tidak akan pernah baik-baik saja. Maksudnya itu ya selalu pasti akan ada masalah. Nah, di situ akhirnya kita mencoba untuk berpikir bijak bahwasanya semua masalah ini pasti ada hikmahnya buat kita. Ya, mungkin saja untuk menguatkan rasa cinta kita, menumbuhkan cinta yang begitu besar begitu. Karena tanpa cekcok, tanpa konflik, tanpa berantem gitu, tanpa masalah, hubungan kita itu mungkin akan jadi hambar. Jadi mikirnya ke sana aja. Ya, kebanyakan ya setiap kita habis berantem, itu mesranya luar biasa, romantisnya luar biasa gitu ya. Kebanyakan coba dari kamu siapa yang seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya tujuan Tuhan itu untuk supaya kita bisa introspeksi diri, supaya kita tahu nih banyak belajar gitu loh dari masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita bisa memperbaiki hubungan ini. Sehingga akhirnya rumah tangga kita bisa langgeng gitu loh. Jadi ini sebenarnya tujuan Tuhan. Jadi ada harapan kamu di sini, ya. Nah, aku juga ngelihat beberapa dari kamu berharap ada keajaiban. Ya mungkin ada juga sih beberapa dari kamu saat ini hubungan kamu dengan dia itu kayak udah terpisah, bahkan saling memblokir, atau mungkin ada hubungan baik kamu yang single ataupun yang sudah menikah gitu ya. Ada hubungan kamu dengan pasangan kamu nih. Ya single yang maksudnya di sini kan belum nikah ya. Nah, masih pacaran gitu loh. Nah, ada yang saling memblokir, ada yang sedang berkonflik. Berharap semuanya akan baik-baik saja. Ya, ada keajaiban di sini. Namun pada akhirnya memang di sini ada kebahagiaan. Ya, pada akhirnya ada kebahagiaan yang benar-benar kamu miliki di sini. Ya, inilah kamu saat ini dan sebentar lagi. Ya, kamu makin bersinar. Kamu akan memberikan banyak harapan untuk kehidupan kamu di masa depan. Ya, ini aku rasakan. Intinya ada pun mimpi-mimpi kamu yang sudah kamu mimpikan, kamu bayangkan, kamu hayalkan. Ya, ini akan terwujud. Oke, semoga ya, aminkan. Karena suatu hal yang benar-benar kita manifestkan, yakinlah itu akan terwujud. Apalagi di sini kamu itu berusaha banget ya, berusaha banget untuk menumbuhkan ataupun memberikan pertumbuhan kepada kehidupan kamu di sini. Nah, ini penting banget ya buat kamu. Jadi kita perlu untuk memperbaiki diri kita setiap saat. Oke? Kita coba lihat lagi ya dari kartu orakel apakah yang terbaca. Untuk terakhir nanti kita akan coba baca pakai tarot ya. Oke teman-temanku, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke, kita akan coba shuffle kartunya. Apakah yang akan terbaca? Kamu saat ini dan sebentar lagi. Nah, di sini aku ngelihat di saat kamu menemukan sebuah jalan, di saat kamu menemukan sebuah kebenaran, ya, kamu akan dapat untuk membuat banyak hal-hal yang bisa apa ya, bisa kamu lakukan di sini untuk perbaikan gitu loh. Nah, jadi di sini aku ngelihat ya sebentar lagi kamu akan benar-benar mendapatkan kesempatan dan peluang, atau ada sebuah perubahan yang terjadi di saat kamu benar-benar mencoba untuk memperbaikinya, maka semua itu akan benar-benar nyata. Ya, oke. Nah, aku ngelihat juga di sini beberapa dari kamu akan bisa mengatasi sebuah permasalahan. Beberapa dari kamu itu akan benar-benar membuat keajaiban ya atas diri kamu sendiri, atas kehidupan kamu sendiri. Kamu yang membuat keajaiban itu. Ya. Apalagi di sini aku juga melihat kamu itu benar-benar memiliki banyak
energi positif ya, yang membuat kamu itu mendapatkan apresiasi, baik itu mungkin dalam hal pekerjaan kamu, baik itu mungkin dalam hal percintaannya kamu. Ibarat kata itu universe ya itu akan mengirimkan, universe will deliver ya, apa yang diberikan kepada kamu, mungkin diberikan kesempatan, peluang, suatu kebenaran lah tentang keajaiban ini ya. Jadi untuk saat ini dan sebentar lagi kamu akan benar-benar menikmati hasil dari kerja keras kamu, dan semesta ini akan mengirimkan banyak hal ya untuk kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan di sini. Ya, kamu harus bersiap untuk mendapatkan apa yang semesta berikan kepada kamu ya. Intinya jika kamu benar-benar harus berjuang, ya berjuang, harus bertahan, ya bertahan gitu loh. Terus kamu jika intuisi kamu mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, coba pakai logikanya untuk bisa mewujudkan ataupun take actionnya gitu loh ya. Oke. Nah di sini ada wanting more for other parts me into an energy of abundance. Nah keberlimpahan kamu ini akan ya menginginkan, kamu sangat menginginkan ya untuk segala sesuatunya itu bisa kamu dapatkan ya, arti kata keberlimpahan. Nah bisa jadi semesta di sini mengirimkan banyak hal untuk kamu, mengirimkan keberlimpahan buat kamu. Tapi dengan syarat ya mungkin kamu harus tetap berjuang walaupun kamu terjatuh, walaupun kamu tertimpa tangga gitu, udah jatuh ditimpa tangga lagi, tetap bangkitlah kamu. Jangan kamu merasa aduh sakit, aduh sedih gitu, jangan. Ya, kita harus jadi orang yang kuat untuk bisa membangun kehidupan kita. Ya, seperti seseorang yang benar-benar seorang raja lah atau seorang ratu lah gitu ya. Oke. Di sini ada I release time and let the universe show me what to do. Nah, kamu akan bisa menemukan waktu ataupun waktu di mana semesta itu memberikan apa yang kamu inginkan, dan kamu akan mendapatkan waktu di mana kamu akan melakukan itu gitu loh. Intinya ada waktu yang tepat di sini untuk kamu menerima semua yang Tuhan berikan ya. Jadi sebentar lagi aku ngelihat semesta mungkin akan mengirimkan sesuatu yang mungkin sangat berarti buat kamu, atau semesta akan memberikan hadiah yang terindah buat kamu, mungkin keberlimpahan, mungkin perbaikan-perbaikan atau keajaiban, karena itulah yang benar-benar kamu harapkan ya. Ini ada when I introduce joy to a situation, I change the vibrational frequency of what's happening around me ya. Ketika kamu mungkin pengen mendapatkan kebahagiaan di mana situasi kamu itu mungkin belum bisa untuk bahagia. Nah, tapi di sini aku melihat kamu yang akan merubah semua itu. Vibrasi kamu akan mulai kamu tingkatkan ya, selalu di vibrasi yang positif. Terus kamu itu benar-benar meningkatkan frekuensi dalam diri kamu untuk bisa merubah segala sesuatu yang terjadi pada kamu saat ini ya, sehingga akhirnya kamu berhak untuk mungkin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan begitu ya. Jadi kalau aku simpulkan ya, kamu itu harus benar-benar kayak bersiap untuk menerima hadiah yang mungkin akan membuat kamu kaget ya. Hadiah ini dari semesta buat kamu. Oke, kita coba lihat dari kartu tarot ya. Aku bingung nih kartunya yang mana gitu ya. Aku ambil dulu ya. Oke, kita coba cek dari tarotnya seperti apa. Oke, fokus kepada kartu ini untuk kamu saat ini dan sebentar lagi. The Sun. Nah, benar kan? Di sini kamu punya harapan. Harapan kamu besar banget. Ya, jadi apapun harapan kamu di sini sebenarnya bisa kamu wujudkan karena di sini juga ada keajaiban. Dan di sini aku juga melihat ada energi abundance ya. Ada energi abundance di sini. Oke. Nah, ini Death. Rabbit. Sebenarnya Death ini adalah satu hal yang bangkit kembali. Kamu menjadi seseorang yang versi terbaik atau terbarunya kamu. Jadi kamu itu bukan seperti yang dulu, yang mungkin dulu kamu suka menyerah, kamu suka pesimis, tapi sekarang kamu akan mulai optimis dengan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Nah di sini kamu akan bisa benar-benar untuk mendapatkan itu. Nah salah satunya ya kamu ngerasa oh inilah
hadiah yang Tuhan berikan kepada aku. Aku mendapatkan banyak kesempatan dan di situ aku harus benar-benar akan disibukkan dengan kesempatan itu, membuat semuanya itu akan berubah. Ya, baik itu kehidupan kamu. Jadi semua itu tentang diri kita juga yang mau untuk merubah semuanya. Tapi kalau kita tidak mau, ya kamu akan stuck di sini. Strength, butuh kesabaran, butuh kekuatan yang lebih, dan aku juga ngelihat kamu akan bisa menaklukkan apapun yang ada di sekeliling kamu. Kamu akan ngerasa puas dengan diri kamu. Kamu punya kekuatan yang mungkin orang lain juga merasa kaget atau kamu sendiri juga nggak nyangka gitu loh. Nah, kekuatan inilah yang bisa menaklukkan siapapun ataupun apapun di sini. Oke? Jadi kamu itu benar-benar diciptakan menjadi sosok yang luar biasa ya. Sebenarnya kita semua sih luar biasa. Ya, tergantung kitanya bisa nggak membuat segala sesuatu itu menjadi luar biasa dalam diri kita ya. Think of what. Dan aku juga ngelihat kamu akan bisa membawa diri kamu sendiri kepada suatu kebaikan, kepada suatu kondisi yang aman gitu loh. Jadi kamu mikir bahwasanya aku harus bisa nih, aku harus mandiri, aku harus benar-benar optimis gitu loh. Nah, dan itu akan terjadi di sini. Oke? Nah, kartunya bagus. Memang tarot ini luas. Nah, kalau kita sinkronkan dengan tema yang mungkin ada tadi, ya mungkin dari ceritanya kita ngelihat di sini, di mana di saat kamu merasa terjebak ya, aku ngelihat kamu merasa terjebak, tapi pada akhirnya kamu bisa keluar dari keterjebakan kamu. Ya, sword itu tentang pemikiran kamu. Kamu sulit berpikir, sulit menemukan solusi ataupun yang lainnya. Namun pada akhirnya semesta mungkin memberikan kesempatan kepada kamu, mungkin diberikan pikiran yang luas, pikiran yang tenang gitu loh. Dan akhirnya kamu menemukan cara. Nah, itulah kesempatan yang mungkin Tuhan berikan kepada kamu. Mungkin keluar dari zona nyamannya kamu, keluar mungkin dari hubungan toksik, keluar mungkin dari permasalahan yang rumit begitu. Ya, dan keluar mungkin dari konflik yang ada di antara kamu dengan pasangan begitu ya. Nah, inilah yang terbaca. Oke, dan akhirnya aku ngelihat desain harapan kamu untuk memulai suatu kehidupan baru itu ada. Oke, jadi di sini benar-benar energi kamu saat ini udah sebentar lagi. Jadi tenang saja. Sebentar lagi kamu akan benar-benar bersinar, makin punya harapan. Dan harapan kamu, mimpi kamu akan terwujudkan. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.